Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah ya. Sejarah di TO 920. Soal sejarah akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke. Untuk efisiensi waktu kita mulai aja deh di soal nomor 1 ya. Gitu. Nah, ini nomor 1 ini soal kelas 10. Sejarah itu memang beda dengan kayak fiksi ya. Karena sejarah itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, sementara kayak fiksi adalah karya sastra ya. Nah, sejarah sebagai pengetahuan itu memiliki unsur empiris. Empiris ini berarti bisa atau berdasarkan indera ya, berdasarkan pengalaman. Indrawi. Nah, sejarah itu bersifat empiris, artinya peristiwa-peristiwa sejarah yang ada ya, atau misalkan yang ada dalam buku-buku sejarah itu tidak serta-merta karangan. Kalau karya fiksi kan lebih ke karangan ya. Kalau sejarah itu karena yang dibahas adalah peristiwa-peristiwa masa lalu, itu harus ya berdasarkan pengalaman indrawi. Harus ada bukti. Ya, ada bukti. Ya. Apa sih yang menjadi bukti sejarah? Banyak ya. Bukti-bukti sejarah itu bisa kita dapatkan misalkan dalam sumber-sumber sejarah kayak artefak, ya, candi, dokumen-dokumen, ya, terus juga tutur, ya, atau misalkan dari wawancara dengan pelaku sejarah. Nah, itu adalah bukti-bukti ya tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang nanti menjadi objek kajian sejarah. Jadi sejarah itu berbicara tentang bukti, sementara kalau karya fiksi itu berbicara bukan berdasarkan bukti ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang D, empiris. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini masih di materi kelas 10. Di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan namanya Maros ya. Itu ada sebuah gua purba yang unik ya. Yang unik artinya gua ini menjadi sebuah tempat yang populer dalam kajian sejarah masa lalu ya. Karena kenapa? Karena gua ini punya karakteristik yang unik ya, yang cuma ada beberapa di dunia yang ada di Indonesia, dan satu lagi berada di Spanyol. Jadi di gua ini, gua namanya Gua Leang Patakere, ini terdapat lukisan-lukisan berupa lukisan tangan maupun lukisan-lukisan binatang. Nah, para ahli ya menafsirkan bahwa lukisan-lukisan yang ada di Gua Leang Patakere ini berhubungan erat dengan sisi spiritualitas masyarakat pada masa itu. Jadi segala macam yang digambar di gua itu berhubungan langsung dengan sistem kepercayaan masyarakat itu. Ya. Jadi para peneliti aja menafsirkan bahwa cap tangan yang ada di Gua Leang Patakere itu berhubungan dengan sistem kepercayaan. Ya, ada juga gambar binatang. Nah, biasanya binatang yang digambar di langit-langit gua yang bersanding dengan cap tangan, gambar cap tangan itu adalah binatang-binatang yang sakral bagi mereka, binatang-binatang yang dianggap suci ya, begitu. Jadi untuk nomor 2 adalah D jawabannya ya. Ini kepercayaan. Jadi orang zaman dulu itu sudah mengenal sistem kepercayaan. Kan sistem kepercayaan purba itu animisme, dinamisme ya, dan juga totemisme. Selanjutnya nomor 3. Nah, dalam konsep
kerajaan Hindu-Buddha itu raja, atau ada konsep namanya dewa raja. Konsep dewa raja. Jadi konsep ini mengatakan bahwa raja adalah titisan dewa. Raja adalah titisan dewa. Baik Dewa Wisnu maupun Dewa Shiva. Nah, itu dalam konsep dewa rajanya Hindu. Jadi yang relevan dengan pengertian ini di nomor 3 adalah pilihan yang C, ya, sebagai wakil dewa. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, sistem kalender. Kita kan mengenal sistem kalender dulu sempat viral tuh tahun 2012, ya. Ada sebuah suku bangsa, ya, di Amerika Selatan, ya. Itu suku bangsa atau suku bangsa Maya, ya. Bangsa Maya, mereka dalam sistem kalender itu memprediksi bahwa tahun 2012 itu bakal terjadi kiamat. Nah, sistem kalender dia itu berdasarkan matahari, ya, gitu. Jadi dulu sempat viral tuh kiamat itu bakal terjadi tahun 2012. Jadi kita yang hidup di zaman sekarang ini adalah alumni dari kiamat 2012. Nah, ini jadi akhirnya ternyata kita tahu nih, ya, ternyata bangsa yang membuat sebuah sistem kalender dari matahari itu bangsa Maya, ya, gitu. Oke. Tapi itu kan sebuah riset mengatakan bahwa bangsa Maya, ya, atau suku Maya ini membuat membuat sistem kalender matahari itu sekitar tahun 747 sebelum Masehi, ya, gitu. Ini suku Maya nih, suku Maya, ya, membuat sistem kalender berdasarkan matahari, ya. Jadi kan yang kita tahu kan sistem kalender matahari kan dari suku Maya, ya, kan. Padahal sebelum suku Maya ternyata ada loh, ya. Jadi suku Maya itu membuat sistem kalender tahun segini, 747 sebelum Masehi. Nah, jauh sebelum suku Maya membuat sistem kalender dari berdasarkan matahari, ya, ada Mesir kuno, ya, bangsa Mesir kuno. Nah, Mesir kuno dia punya sistem kalender bernama Kiptik, ya. Nah, ini mereka membuat sistem kalender ini jauh sebelum suku Maya, itu tahun 4236, ya, sebelum Masehi. Jauh, ya, ribuan tahun jaraknya dari ketika suku Maya membuat sistem kalender berdasarkan matahari, ya. Jadi apabila ini kan nomor 4 kan kita dihadapkan oleh dua pilihan, ya, yang betul, ya. Peradaban dunia yang telah memperkenalkan sistem kalender berdasarkan peradaban matahari adalah Mesir kuno betul, suku Maya juga betul, ya. Cuman kita harus lebih teliti nih, suku mana gitu kan yang lebih dulu membuat sistem kalender berdasarkan matahari. Nah, ternyata yang paling betul, yang paling duluan menggunakan sistem kalender berdasarkan matahari adalah Mesir kuno dengan sistem kalender bernama Kiptik berdasarkan peredaran matahari ini 365 hari untuk tahun. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang A. Lanjut ke nomor 5. Nah, jawabannya apa nih? Nah, oke, jawaban untuk nomor 5, ya, adalah yang C. Jadi agama Islam itu menyesuaikan agama Islam, ya, dengan kebudayaan yang telah ada sebelumnya sesuai dengan ajaran Islam, ya, gitu. Inilah yang dinamakan akulturasi, ya. Jadi perpaduan antara budaya lokal Indonesia, lalu budaya Hindu-Buddha dan juga budaya Islam, gitu. Jadi jawabannya yang C.
Nomor 6, tokoh-tokoh pergerakan. Nah, ini rata-rata dari keluarga bangsawan yang terpelajar. Nah, biasanya ini dari golongan yang terpelajar ini muncul apa nih? Apakah pemimpin yang karismatik? Salah, ya. Pemimpin yang karismatik itu timbul dari golongan-golongan raja. Sementara ini kita pembahasannya tentang golongan terpelajar. Nah, kalau bicara dengan golongan terpelajar, berarti berbicara tentang kebangsaan, berbicara tentang persatuan. Nah, kalau kita bicara tentang persatuan dan kebangsaan, jelas pilihannya kepada wawasan kebangsaan. Ya, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang terhadap bangsa sendiri, ya, terhadap persatuan, terhadap kesatuan. Dan itu wawasan kebangsaan. Gitu. Ya, jadi nomor 6 jawabannya yang B. Nomor 7. Nah, politik etis abad 20 timbul dari ini dari kritiknya Van Venter. Trias Van Venter. Theodor Van Venter. Ini ada namanya Trias Van Venter. Itu. Jadi si Van Venter ini memberikan kritik kepada sebuah majalah Belanda, gitu kan, tentang, jadi kritik tersebut imbas dari kesewenang-wenangan Belanda yang bersifat eksploitatif kepada bangsa Indonesia, ya. Jadi Belanda itu selama beratus-ratus tahun, ya, menjadi Indonesia itu menghasilkan kas bagi negara Belanda yang sangat banyak. Makanya ayam 70% kas negara Belanda, ya, selama 70% kas Belanda selama menjajah Indonesia itu adalah berasal dari Indonesia, ya, berasal dari pajak, berasal dari kegiatan tanam paksa, putus stelsel. Nah, ini menghasilkan 70% kas negara Belanda, sangat besar sekali. Nah, menurut Van Venter, ini Belanda harusnya berutang budi ini kepada Indonesia, ya. Jadi ini ada hubungan yang timpang antara Belanda dengan Indonesia. Belanda semakin kaya, sementara rakyat Indonesia semakin miskin. Nah, Belanda ini harus membayar ganti rugi, harus membalas budi, ya. Lewat apa? Pertama, lewat edukasi. Jadi Belanda harus mengembangkan sektor pendidikan rakyat Indonesia. Makanya nanti muncul sekolah-sekolah yang dibikin oleh Belanda, ya. Lalu Belanda juga harus memperhatikan sektor irigasi. Jadi Belanda itu harus mengupayakan perbaikan pengairan, ya, tanah-tanah rakyat Indonesia. Lalu selain kedua ini ada juga emigrasi. Jadi Belanda jangan memusatkan orang-orang hanya di Jawa, ya, tapi juga harus ada program transmigrasi agar seluruh wilayah di Indonesia itu terdistribusi, ya, orang-orangnya terdistribusi ke seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Nah, ini Trias Van Venter, ya, dari Theodor Van Venter, ya, tentang kritik kepada Belanda. Yang akhirnya nanti tiga hal ini menjadi politik etis, politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda. B jawabannya, ya, nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Ini gampang nih, ya. Nomor 8 itu praktik menjadikan wilayah hanya sebagai pasar itu adalah praktik imperialisme modern. Ya, kan ada imperialisme tradisional, ada imperialisme modern. Kalau yang tradisional kan konsepnya 3G itu 3G, God, Glory, Gospel, mengeruk, ya, mengeruk. Sementara kalau
imperialisme modern itu memberdayakan, jadi membuat wilayah jajah sebagai pasar ya dari produk-produk negara yang menjajah. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 8 adalah yang A. Nomor 9, ini pemicu dari pertempuran 10 November Surabaya. Oh, ini gara-garanya adalah terbunuhnya jenderal ya AWS Malabi ya tanggal 30 Oktober 1945 ya. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10. Peristiwa Bandung Lautan Api 12 Oktober 45 nih ya. Ada tokoh yang istilahnya ngompor-ngomporin ya orang-orang Bandung untuk membakar rumah-rumahnya ya. Jadi itu banyak rumah-rumah di Bandung yang dibakar oleh pemiliknya sendiri itu demi mengusir Belanda gitu. Nah, tokoh yang berhasil melakukan provokasi kepada rakyat itu adalah tokoh TRI ya, Tentara Republik Indonesia, bernama Muhammad Toha. Jadi nomor 10 itu jawabannya yang B. TRI. Nomor 11. Nah, ini alasan pembentukan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi ya. Presidennya siapa? Syafruddin Prawira Negara ya. Ini 22 Desember PDRI. 22 Desember 48 sampai dengan 13 Juli 1949 ya, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu di Sumatera Barat. Sebenarnya alasannya apa sih pemerintah mendirikan PDRI? Ya. Ini tak lain adalah ketika itu kan yang memerintahkan membentuk PDRI kan Presiden Soekarno. Ya, jadi Soekarno itu sehari sebelum beliau ditangkap Belanda bersama Hatta, beliau mengirimkan sebuah telegram kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat Prof. Syafruddin Prawira Negara untuk membuat sebuah pemerintahan darurat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar negara kita ini meskipun kepala negaranya itu ditangkap, ya, tapi negara ini tetap berjalan gitu, ya. Jadi jangan sampai seperti Belanda pada waktu itu. Jadi ketika itu Belanda ketika dijajah oleh Prancis, ya, rajanya kabur, Raja Willem V-nya kabur ke Inggris, sehingga akhirnya Prancis terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya Napoleon Bonaparte itu memerintahkan adiknya Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin Belanda. Nah, Soekarno nggak mau Indonesia seperti itu. Meskipun Soekarno dan Hatta ditangkap, tapi negara Indonesia tetap harus jalan, harus ada, harus eksis meskipun pimpinannya ataupun wilayahnya sekalipun itu dikuasai oleh Belanda, tapi yang namanya negara harus tetap berjalan. Nah, ini akhirnya dibuatlah PDRI, ya, di di Bukit Tinggi, yaitu pimpinan dari Syafruddin Prawira Negara, ya. Jadi nomor 11 itu jawabannya yang B. Nomor 12 tentang Jakarta Accord. Ini perjanjian perdamaian antara Indonesia dengan Malaysia yang sebelumnya dari tahun 1962 sampai 1965 akhir gitu kan, sempat memanas ya, apalagi adanya operasi Dwi Kora yang Gajah Malaysia oleh Soekarno, hingga akhirnya pada masa pemerintahan Soeharto hubungan diplomatik antara negara serumpun ini kembali digalakkan, ya, kembali ada upaya-upaya perdamaian itu melalui Jakarta Accord. Jadi nomor 12 jawabannya yang C. 13, tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Jadi nomor 13 itu jawabannya yang C. Udah ya.
14. Nah, ini gampang nih tentang kesepakatan dari negara awal ya, yang menjadi anggota LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Yang mana nih? Ya. Apakah meledakan perang atau tidak? Ya. Bahkan LBB ini muncul setelah Perang Dunia I ya. Setelah perangnya lenyap. Apakah nomor 2 membangun persatuan negara-negara Eropa pasca PD 1? Betul. Apakah 3 menaati hukum internasional? Ini kurang tepat. Ya. Yang keempat, membatalkan beberapa kesepakatan dalam perjanjian Versailles. Oh, ini yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk kesepakatan. Oh, berarti yang tidak termasuk kesepakatan adalah 2 dan 4. Jawabannya yang B. Ya, 14 yang B. Lanjut ke nomor 15. Ini negara-negara yang memiliki hak veto. Ya, hak veto adalah sebuah hak ya untuk membatalkan sebuah keputusan, untuk membatalkan sebuah peraturan ataupun undangan. Negara-negara yang memiliki hak veto diantaranya Inggris, Amerika, Soviet, dan Prancis. Ya. Yang bukan negara yang memiliki hak veto adalah Italia. Jadi nomor 15 adalah E. 16. Ini tentang konflik Kamboja, Khmer Merah. Ya. Kenapa Amerika memilih Khmer Merah? Kita pisahkan. Jadi apa namanya, Khmer Merah adalah sebuah partai yang dipimpin oleh tokohnya Pol Pot. Ini. Nah, sebelum ke Kamboja, ini kan Kamboja ya. Sebelum ke Kamboja, kita berbicara tentang Vietnam. Vietnam masa perang dingin. Artinya Vietnam yang terpecah 2 menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Utara ini kan berhaluan komunis. Nah, Vietnam Utara ini nginduknya ke Soviet. Nginduknya ke Uni Soviet. Ya. Sementara Vietnam Selatan ini kan kapitalis ya, nginduknya ke Amerika Serikat. Gitu. Nah, di Vietnam konflik nih. Nah, ada negara tetangga Vietnam, Kamboja. Kamboja pada waktu itu bentuknya adalah kerajaan, ya, rajanya namanya ya, Norodom Sihanouk. Norodom Sihanouk, itu kan diam-diam itu mendukung Vietnam Utara, ya. Jadi Kamboja ini agak tengil dia ya. Kamboja ini di bawah pimpinan Raja Norodom Sihanouk ya, diam-diam mendukung Vietnam Utara untuk menguasai keseluruhan Vietnam ya. Nah, ini akhirnya membuat Amerika gerah terhadap Raja Norodom Sihanouk. Akhirnya Amerika melalui CIA itu kan membuat sebuah skenario penggulingan kekuasaan Raja Norodom Sihanouk. Nah, ini singkat kata ya, penggulingan berhasil. Raja Norodom Sihanouk akhirnya tumbang ya, lalu digantikan oleh seorang perwira tinggi Kamboja yang dipilih oleh Amerika, namanya Lon Nol, Jenderal Lon Nol ya. Nah, setelah kekuasaan kerajaan tumbang, maka Kamboja menjadi negara republik di bawah pimpinan Lon Nol ya, gitu. Nah, akhirnya nih di Kamboja sendiri gitu kan, pemerintah Lon Nol ini banyak mendapat kecaman ya dari rakyat Kamboja, hingga nanti ada sebuah partai ya namanya Khmer Merah
di di bawah pimpinan Pol Pot gitu kan berusaha untuk menggulingkan Lon Nol. Nah, Pol Pot dengan partai Khmer Merahnya ini menginduk kepada Cina, ya, komunisme Cina. Jadi Khmer Merah ini partai komunis, ya, nginduknya ke Cina. Jadi dulu itu antara Soviet dan Cina ini sama-sama dua negara komunis, tapi saling bermusuhan, ya, begitu. Jadi antara Soviet dan Cina ini meskipun negara komunis tapi nggak pernah damai, ya, seperti itu. Nah, Pol Pot pada waktu itu menginduknya kepada Cina, bukan kepada Soviet. Nah, akhirnya Pol Pot bersama para pejuang Khmer Merah itu berhasil menggulingkan pemerintahan Lon Nol. Ya, Lon Nol akhirnya ditumbangkan. Ya, ditumbangkan. Nah, akhirnya Pol Pot berkuasa. Ya, Pol Pot berkuasa di Kamboja. Ya, Pol Pot berkuasa. Pol Pot kan ke Cina ya, acunya. Ini sampai tahun 1975. Dia dari tahun 1970 sampai 1975 Pol Pot berkuasa di Kamboja. Nah, ini tahun 75 ya. Sampai juga tahun 78 ya. Jadi si Pol Pot itu berkuasa dari tahun 70 sampai 78 ya. Nah, di akhir masa pemerintahan Pol Pot muncul serangan dari dari Vietnam. Ya, dari Vietnam. Dia berkonflik ya. 1978 Vietnam Utara ini menginvasi Kamboja, ya. Jadi kan Vietnam Utara kan ininya ke Soviet, Pol Pot ke Cina, ya, gitu. Nah, ketika akhirnya konflik antara Kamboja di bawah pimpinan Pol Pot melawan invasi dari Vietnam Utara, gitu kan, yang menginduk kepada Soviet, akhirnya Amerika ini, karena musuh utama Amerika ketika perang dingin itu bukan Cina tapi Soviet, ya. Akhirnya Amerika AS mendukung Pol Pot, ya, untuk menghancurkan Vietnam Utara yang notabene adalah menginduk kepada Soviet. Jadi itulah alasan kenapa Amerika itu mendukung Pol Pot, ya, mendukung Khmer Merah dalam menghadapi Vietnam Utara, karena Khmer Merah ini menginduknya ke komunisme Cina, sementara kalau Vietnam Utara itu menginduknya kepada Soviet. Nah, sementara Soviet adalah musuh besar dari Amerika Serikat pada masa perang dingin. Jadi nomor 16 itu yang lebih tepat yang mana nih? Nomor B ya, 16 adalah yang B gitu. Jadi Vietnam Utara sempat berkuasa di Kamboja. Gitu. Itu aja nanti bisa ditumbangkan ya oleh Amerika. Jadi 16 ya B. Nomor 17. Paling gampang nih. Krisis pangan dan penerapan iptek. Wah, ini jelas revolusi agraria. C jawabannya. 18. Pada zaman Orba, untuk mengontrol arus informasi yang masuk, itu dibuatlah sebuah departemen namanya Departemen Penerangan. Sekarang udah nggak ada departemen. Di 18 yang D. 19. Wah, ini kebijakannya SBY. Ya. SBY itu lebih bersikap moderat ya. Maka slogannya adalah Zero Enemy and Thousand Friends. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk jangan sampai ada musuh lah ya untuk negara kita, tapi kita harus memperbanyak sahabat pada zaman SBY. Ini alasannya karena D, perubahan politik global yang cepat dan sukar ditebak arahnya. Jadi kita harus menyesuaikan ya, dengan konstelasi politik dunia global. D ya. 20. Nah, ini perang antara AS dan Irak. Ini perang Teluk 3 tahun 2003. Ini alasan AS menginvasi Irak gara-gara Irak dinilai memiliki senjata pemusnah massal ya pada masa Saddam Hussein ya.
Ini dikatakan perang Teluk 3. Jadi nomor 20 itu jawabannya yang B. Oke deh ya, beres untuk TO sejarah ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum